Ini kan tugas pemerintah gitu loh. Itu bukan tugasku gitu loh. Aku kebetulan hobi dan jadi warga negara yang baik melanjutkan gitu. Tapi sebenarnya ini tugas pemerintah. Kan udah bayar pajak ya kan. Terus ikutan juga kerjaannya pemerintah. Kita membantu gitu loh. Ya kita kerjasama aja aku udah seneng gitu. Tapi kan udah dapat dukungan. Bukan jadi rahasia umum lagi kalau emang lu mengadakan pemerintah ya nggak jalan gitu loh. Di segala sektor. Nah ini mungkin harapanku kita sama lah ya. Karena saya percaya bahwa perubahan positif hanya bisa terjadi apabila ada kolaborasi dari masyarakat, pemerintah dan korporasi. Karena mereka punya mereka juga butuh masukan bahan baku. Mereka ada CSR, corporate social responsibility, dan ya ini sinergis lah. Ada LSM juga, jadi kolaborasi ini penting. Dan juga petaninya mau. Aku yakin kalau petaninya berpikir panjang, pasti mereka akan melestarikan profesi mulia ini kan. Indonesia negara subur kayak gini, sayang banget kalau alih fungsi lahan kan. Dan tapi kan banyak juga petani yang nyatanya secara mindset ya konsumtif sekali nih, Bri. Gitu. Gue juga sempat mengalami beberapa kasus gitu ya. Bersinggungan dengan petani ketika kita kasih uang di depan habis buat beli motor, buat beli apa segala macam. Kalau ini kan ini tuh gimana lo? Kalau ini kan berhubungan dengan skala prioritas ya. Skala prioritas tiap-tiap individu ini akan ditentukan dengan satu, informasi yang dia akses, kualitas pendidikannya dia. Ya ada banyak kalau kita berbicara ini semalam suntuk ya. Ada juga dan bahkan hal-hal lain yang sebenarnya secara tidak langsung berpengaruh, misalnya kayak kalau kamu dietmu karbohidrat dan sama gula gitu. Mungkin stunting berpikir juga. Sehingga perspektifnya lebih dikit gitu loh. Jadi akan berhubungan dengan diet. Padahal kan kita negara subur ya. Betul. Tapi kalau kita cuma makannya karbohidrat sama gula, aku pikir ya perspektif kita juga cuma jadi. I don't know. Ini ada. Aku juga maksudnya mendapat informasi ini dari diskusi dengan diskusi banyak yang orang, lain. Aku pikir ya begitu orang punya akses untuk informasi yang bagus, network yang bagus, resources dan dukungan yang bagus, aku pikir solusi-solusi atau keputusan yang diambil dalam hidup pasti lebih jangka panjang. Lebih visioner. Dan lebih holistik. Lebih holistik. Solusinya bukan cuma part A gitu, tapi menimbulkan masalah di part B gitu loh. Solusinya pasti gini. Kalau aku sebagai musisi berpikir holistik, melestarikan kebudayaan instrumen di Bali. Misalnya instrumen bambu gitu loh, kayak Kinokuni gitu ya, pakai instrumen pakai bambu. Kalau aku holistik, aku bukan cuma melestarikan instrumennya aja atau aransemenku juga. Aku juga akan memikirkan pengrajin bambu dan aku juga akan memikirkan pelestarian tanaman bambunya gitu loh. Jadi lebih holistik gitu loh. Jadi aku pikir di dunia pertanian juga kayak gitu. Harga cengkeh sekarang jatuh. Harga coklat naik, pohon cengkehnya ditebang, ganti sama coklat. Begitu coklatnya baru mulai tumbuh, udah drop lagi jatuh, gitu. Jadi itu kan solusi-solusi jangka pendek yang rentan kan. Ya karena pemahaman mereka juga nggak nyampe secara kasar katanya gitu ya. Benar. Jadi kalau holistik itu misalnya kalau di dunia kopi nih, holistik ya, pertanian itu. Ada yang nanya misalnya, beli Robi, tanaman kopiku udah subur, udah di trimming bagus, udah buahnya udah enak, cabang-cabangnya udah pokoknya di trimming lah, udah disiangi, gulmanya udah dikit, dipupuki bagus, organik dan lain-lain. Tapi kok buahnya dikit. Ini di luar iklim ya. Misalnya kayak, oh ya mungkin tetangga-tetanggamu, lingkunganmu itu banyak pakai pestisida, sehingga membunuh serangga penyerbuk. Dari bunga menjadi buah itu kan dipolinasi sama serangga, kan? Butuh peran serangga. Peran serangga. Tapi karena pakai pestisida, herbisida terlalu banyak, serangganya mati. Bungamu banyak, tapi polinatornya dikit gitu loh. Jadi kadang-kadang kan melibatkan unsur lain. Berpikir holistik itu melibatkan hal-hal yang terintegrasi ya, bahwa bukan cuma kita sebagai manusia punya kita perlu serangga, kita perlu serangga ini juga perlu udara yang bersih gitu. Nah kalau balik lagi ke soal karya nih Bri, dengan Navicula, kalau nggak salah lu baru juga merilis yang video klip itu ya, video klip yang gimana tuh pakai kuda-kudaan itu. Oh, Dinasti Matahari. Dinasti Matahari. Nah, album itu sealbum Dinasti Matahari kan ya yang album Archipelago Rebels. Archipelago Rebels. Itu salah satu singlenya ya. Nah, itu after itu ada
bentukan baru lagi nggak sih Bli, setelah Ada. itu? Kita rilis 3 single. Dinasti Matahari, album terbaru ya, album ke-11 Navikula. Cakep tuh pakai reok-reok itu aku lihat. Dinasti Matahari, Kembali ke Akar, sama Cinta yang Tak Biasa. Itu kita rilis 3 single. Video klipnya udah keluar. Dinasti Matahari syukurnya tahun kemarin menang award sebagai video klip terbaik ya. Anugerah Musik Indonesia ya. Ya kita senang banget lah. Masa tumben. Padahal isunya kan berat gitu. Sebenarnya itu kan tentang renewable energy kan. Kita sebagai tropis dilimpahi anu karunia matahari. Jadi ya kebetulan kolaborasi juga video klip akhirnya. Dan lu kayaknya gampang banget untuk melakukan kolaborasi ya Bli. Dan banyak video klip lo itu juga hasil dari kolaborasi. Gitu kolaborasi Dinasti Matahari maksudnya Navikula kan bukan band kaya-kaya banget kan. Tapi kita dengan kolaborasi. Tapi punya tanah banyak Pak. Kayak gitu. Ya itu future. Buat anak, present future. Buat anak. Ya. Tapi dari past juga ya, dari warisan. Nah, kalau dari kolaborasi Dinasti Matahari itu ada eksekutif produsernya kita, ada Mbak Sandrina Malakiano, karena dia kan aku sama dia di Bali juga di Bali ya. Semenjak COVID kemarin itu kan bikin yayasan kita itu, Bali Warigo untuk bantu teman-teman seniman, itu kan bikin pembagian pangan dan lain-lain. Dan proyeknya juga waktu itu kolaborasi membantu teman studio, filmmaker dan lain-lain. Habis itu juga tetangga rumah juga sering ngumpul, ada di Balrano kita poleng. Ada penari-penari apa namanya Jasmine Okubo kan dia banyak. Jadi teman penari ada, teman yang suka sama film ada, teman yang punya akses ke dana ada. Navikula punya materi lagu. Kolaborasi. Jadi ya maksudnya itulah industri kreatif. Itu idealnya industri kreatif menurut lu ya? Iya, kere tapi aktif. Kreatif. Maksudnya dari dulu kan industri kreatif ini sebenarnya kalau kita ngomong skena, skena. Nice. Ada polisinya di nanti. Skena ini kan artinya kan kolaborasi dari berbagai, bukan cuma musisi doang kan, tapi ada fansnya di situ, betul. ada medianya di situ, ada artis manajemen di situ, ada sponsor, banyak, ada venue, ada infrastruktur lain dan atau dukungan dari pemerintah setempat pada isu itu. Jadi aku pikir ya membangun skena adalah bukan cuma memikirkan musiknya aja, tapi memikirkan ekosistemnya. Sama semua dunia pertanian, dunia apa semua skena pertanian. Itu sebenarnya mentalitas bagaimana kita membangun ekosistem. Oke, ngomongin mentalitas, menurut lu mentalitas musisi kita sampai saat ini itu sudah di level yang menurut lo bagus atau ini masih jauh banget nih gitu? Indonesia aku pikir gila men, talentanya kita gila banget, jumlah sumber daya manusianya kita banyak, instrumen jangan yang modern, yang tradisional banyak banget. Indonesia itu kaya banget sebenarnya. Yang penting sekarang kita sadar bahwa kita kaya. Kadang-kadang kita kan kaya tapi nggak sadar kita kaya. Ya jadinya miskin. Orang miskin adalah kadang-kadang bukan cuma gara-gara dia nggak punya, tapi juga kadang-kadang dia punya tapi dia nggak sadar gitu. Dan nggak bisa utilize itu. Dan begitu nggak sadar, tidak pede dengan apa yang dia punya. Dia pikir dirinya miskin gitu. Butiran debu. Iya, butiran debu. Dan habis itu harus untuk membuat keren harus mengadopsi budaya-budaya dari luar gitu. Nggak ada salahnya sih. Rock band juga dari barat. Ada. Tapi begitu kita mengeksekusinya ya dengan kekayaan loh. Topiknya tentang hutan dong. Misalnya Navikula, kenapa kamu ngomong hutan? Ya karena itu kekayaanku. Tempat gue, kekayaanku. Nation branding Indonesia adalah hutan. Kenapa kita bikin film judulnya Pulau Plastik? Ya karena kekayaanku gitu. Bangga mengangkat topik kekayaan kita gitu. Kenapa jadi petani? Ya karena nenek moyangku petani, bangga dengan culture itu. Dan itu yang harusnya di-encourage terus sama teman-teman ya. Yang ya paling nggak dari level musisi dulu gitu ya, dari level yang kecil-kecil dulu ya, itu harusnya di-encourage terus. Dan begitu itu sudah terjadi kesadaran itu akan terjadi skala prioritas, dan skala prioritas itu dianggap keren. Ya aku nggak ada definisi apa itu keren. Itu keren menurutku sih. Keren menurutku adalah satu, silakan mengadaptasi lokal musik juga, kita adalah akulturasi. Do what you love, tapi kita juga aware apa sih kekayaan kita dan bangga dengan kekayaan itu, dan secara kolektif orang-orang juga mengamini kekayaan itu sehingga itu bisa diterima menjadi hal yang tren. Kalau hal yang tren, hal-hal yang receh ya kadang-kadang kita
ingat dulu di restoran organik di Bali zaman dulu jualnya susah banget. Sekarang Dan dicari-cari ya. dan orang ngapain aku harus bayar lebih untuk makanan Iya, sama-sama sayur bener-bener. organik ini apa? Karena belum sadar organik. Iya. Tapi setelah publik teredukasi, gila ternyata keren banget dan mereka akan spend dan mereka ada produk bagus diimbangi dengan kesadaran konsumen yang bagus. Harapannya di Indonesia aset kita sebagai musik estetika bagus, tinggal kontennya aja, konten apa yang kita anggap keren dan publik setuju bahwa itu adalah hal yang keren sehingga mereka mau mengkonsumsi. Gitu. Iya, anjir. Beneran orang hebat kan nih mindsetnya tuh yang harus kita pelajari, yang kita harus adopsi. Bli Robi, thank you banget, sehat-sehat selalu di Bali. Makasih banget. Makasih banget. Sekian podcast bareng orang hebat bersama Bli Robi Navikula dan saya Zulfikri Putra Mawi. Pamit undur diri. Sampai ketemu bareng orang hebat lainnya di podcast bareng orang hebat berikutnya. Sampai jumpa.